Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat nunduk dimanapun berada, nunggu beduk, inilah waktu mustajab untuk berdoa, maka siapkan doa yang terbaik. Kita bersamai dengan tolabul ilmi secara daring dari sini, mengenal di antara ayat-ayat dan hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Dan semoga ini bagian tanda cinta Allah kepada kita semuanya, karena baginda Rasulullah pernah menyampaikan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapapun di antara kalian yang Allah kehendaki baginya sebuah kebaikan, maka tanda-tandanya adalah dia yufaqihu fiddin, difahamkan dalam bab agamanya. Semoga ada satu di antara ayat-ayat Allah yang hari ini bisa kita pelajari atau hadisnya Rasulullah, itu tanda bahwa kita bertambah nih keilmuan kita, bertambah keagamaan kita, dan itu tanda bahwa Allah mencintai kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat sekalian, sahabat nuruk dimanapun berada, hari ini kita akan membahas sedikit tentang membersamai orang-orang saleh. Di masa Rasul hijrah, gitu ya, saat itu Rasul sampai ke kota Madinah, sampai di kota Madinah, Masya Allah gitu kan, semua sahabat datang, mereka menjemput Rasulullah, para sahabat menyambut Rasulullah dengan gegap gempita. Ada sebuah nasyid yang sangat terkenal sampai sekarang, dan juga nasyid ini insya Allah kita juga paham salawatan ini, dan dulu biasanya yang digunakan ketika pengantin pria datang gitu kan, biasanya membacakan nasyid yang sama, itu Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahida. Semua sahabat keluar untuk menyambut Rasulullah, semua. Dan para sahabat saat itu tidak semuanya bertemu dengan Rasulullah. Dan memang ada beberapa sahabat yang sudah pernah datang ke Mekah, jadi ketemu dengan Rasulullah. Tapi mayoritas orang-orang Madinah itu tidak semuanya ketemu Rasulullah, hanya jumlah angka ratusan. Sedangkan di sana ada ribuan orang. Maka mayoritas mereka belum bertemu dengan Rasulullah. Buktinya apa? Ketika menanti Rasulullah datang, gitu kan, sebagian mencium tangan Rasulullah, gitu, salam dengan Rasulullah, sebagian mencium tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan duduk di sekitar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat nggak tahu mananya Rasulullah. Sampai ketika sudah matahari meninggi, agak panas, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdiri dan belum mengambil penutup untuk menutupi Rasulullah saat itu sedang kepanasan. Gitu. Berarti ini Rasulullah, gitu kan, baru berpindah kepada Rasulullah. Bahwa di awal mereka tidak tepat untuk bahasa yang dikiranya Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, gitu. Nah, next, dalam perjalanannya, datanglah mereka semua sahabat menyebut Rasulullah. Dan Rasulullah diminta untuk tinggal di rumah mereka. Ya Rasulullah, akim mindana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tinggallah bersamaku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bersamaku ya Rasulullah. Rasulullah, rumahku lebih besar ya Rasulullah. Rumahku lebih nyaman ya Rasulullah, gitu. Semua sahabat berlomba-lomba agar dipilih rumahnya untuk menjadi tempat tinggal sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dan Rasulullah agar menjaga hati para sahabat, apa yang dilakukan beliau? Beliau turun dari ontanya dan beliau berdoa kepada Allah SWT agar berhenti, gitu kan, onta ini tempat yang tepat, dan nanti onta ini akan jalan sendiri. Jadi onta itu dibiarkan jalan, dan ketika onta ini berhenti, di situ Rasulullah akan tinggal di rumah yang paling dekat dengan berhentinya onta itu. Maka semua para sahabat mengharapkan, gitu kan, rumahnya dilewatin oleh onta tadi dan berhenti di rumah mereka. Ditungguin para onta jalan gitu kan. Terus ada riwayatnya beliau itu ontanya itu Qaswa. Rasul itu suka memberikan nama kepada barang-barang dan hewan-hewan sekitar beliau, kayak pedang beliau Zulfikar, gitu kan, onta beliau namanya Qaswa. Maka Qaswa jalan terus. Dalam perjalanan beliau duduk, Qaswanya duduk, habis itu ternyata jalan lagi, ternyata nggak jadi, gitu kan. Terus jalan sampai berhentilah nanti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dekat dengan rumah Abu Ayyub Al-Ansari yang sekarang makamnya ada di Istanbul. Orang yang sangat mencintai Rasulullah, orang yang sangat sayang dengan Rasulullah dan keluarganya. Namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi menariknya adalah, yang pengen saya highlight adalah, bayangkan, selevel onta saja, gitu ya, yang tidak ada hisab man rabbuka, gitu kan, wa man nabiyuka, itu mendapatkan keutamaan dan kemuliaan untuk menjadi tempat, penunjuk tempat, yang mana nanti tempat duduknya onta itu akan dibangunkan Masjid Nabawi. Saat ini di mana tempat duduknya? Di Masjid Nabawi itu. Di Masjid Nabawi itulah tempat duduknya onta, dan di situ akan dipilih menjadi masjidnya Rasulullah. Kebayang ya, onta yang hewan yang tidak ada hisab itu sebagai dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan tempat di mana nanti Masjid Nabawi dibangun. Yang dimana ketika kita sholat di situ dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Itu onta yang membersamai Rasulullah.
Apalagi manusia yang bersama Rasul, Masya Allah, yang semulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Talha bin Ubaidillah, Utsman dan Ali dan para sahabat yang lain yang bersamai Rasulullah. Maka cek kembali kita bersama siapa, kita bersama orang yang bagaimana. Maka bersamailah orang-orang yang saleh, salihin, solihat. Kenapa orang-orang soleh itu memberikan syafaat nanti di yaumil akhir. Jangankan onta, anjing saja yang bersamai Ashabul Kahfi Allah muliakan. Kita dapati di dalam surat Al-Kahfi gitu kan, di dalam surat Al-Kahfi ayat 22. Sayaquluna salasatun rabi'um kalbuhum. Mereka mengatakan sebagian, karena jumlah mereka nggak jelas gitu kan, apakah jumlah Ashabul Kahfi itu ada berapa. Sebagian mengatakan, mereka mengatakan 3, dan keempatnya adalah kalbuhum, anjing mereka. Wa yaquluna khamsatun, sebagian mengatakan, oh gitu kan, pendapat ahli sejarah yang lain mengatakan jumlah mereka ada 5. Wa sadisum kalbuhum, dan keenamnya adalah anjingnya. Kalbuhum. Ini kalimat yang bahasa ketika diucapkan dalam bentuk bahasa Indonesia kayak agak-agak tabu ya, nggak nyaman gitu ya. Tapi Masya Allah, itu ada dalam Al-Quran. Kalbuhum, ada 5 huruf. Satu hurufnya ada 10 kebaikan. Kalbuhum, anjing mereka gitu kan. Bil khaib wa yaqulun, sebagian mengatakan sab'atun wa saminhum kalbuhum. Dan sebagian mengatakan jumlahnya ada 7 dan ke-8-nya adalah anjingnya. Kul rabbi a'lam bi'iddatim. Allah yang lebih tahu jumlah mereka ada berapa itu. Nah, itu tugas anjingnya adalah wa kabum sasin dzira'i. Tugas dari anjing itu adalah delosoran sambil melelet kanan kiri gitu dan melet-melet sebagai layaknya seorang anjing gitu. Itu aja anjing yang membersama Ashabul Kahfi. Namanya bahasanya gitu kan, sebutannya itu muncul berapa kali di dalam Al-Qur'an. Yang ketika kita baca Quran gitu kan, menyebutkan nama kalbuhum ini, itu ada yang minimal ada 50 kebaikan. Masya Allah. Anjing yang bersamai Ashabul Kahfi, anjing yang bersamai orang soleh saja Allah muliakan sampai selevel itu, apalagi manusia yang bersamai orang-orang soleh. Maka cek kembali tentang persaudaraan kita, cek kembali tentang persahabatan kita. Kita bersahabat dengan siapa? Ketika sahabat-sahabat kita alhamdulillah orang-orang baik, maka bersyukurlah. Tapi kalau sahabat-sahabat kita kurang baik dan kita ikut-ikutan dengan mereka, maka na'udzubillah. Tapi ada juga orang yang baik, duduknya bersama orang-orang baik, yang kurang baik. Untuk apa? Untuk mendakwahi mereka. Wah, itu luar biasa. Itu adalah kemuliaan dalam berdakwah. Tapi ala kulli hal yang sampaikan adalah tema tentang membersamai orang baik itu penting. Maka pastikan di dalam ring terdekat kita adalah orang-orang baik yang mensupport kita untuk menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Maka di sini ada nasihat penutup. Itu nasihat Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, istaksiru minal asdiqai al-mu'minin. Perbanyaklah sahabat-sahabat yang beriman. Fa inna lahum syafa'ah. Kenapa? Karena mereka itu sahabat-sahabatmu itu lahu syafa'ah. Mereka memiliki syafaat yaumal kiamah, di hari kiamat. Jadi nanti ada syafaat-syafaat dari sahabat. Kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah, kita mengharapkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca gitu kan. Karena Al-Quran itu bukan memberikan syafaat pada orang yang suka membacanya. Dan ternyata ada juga syafaat dari orang-orang saleh. Nanti kalau orang-orang soleh itu ternyata masuk surga duluan gitu kan, dan ternyata biasanya kumpul bareng mereka, kita buka bersama bareng. Kok sekarang kok nggak ada di surga? Ternyata dia masih, hisapnya masih panjang. Itu ada syafaat dari para sahabat-sahabat kita. Ya Allah, aku pengen masuk surga bersama sahabatku Fulan bin Fulan. Ternyata dia insya Allah sih masuk surga, cuman hisapnya panjang, yang harus diaudit ternyata banyaknya luar biasa. Ternyata dengan syafaat dari sahabatnya ini, dia bisa cepat masuk surga. Kenapa? Loh kok cepat dia? Oh iya, sahabatnya di dalam sudah menunggunya. Sampai Imam Ibnul Jauzi menyampaikan kepada teman-temannya saat itu ketika belum masih hidup, illam tajiduni fil jannah bainakum. Jika kalian nanti masuk surga duluan dan kalian nggak dapati aku di antara kalian. Kok nggak ada Ibnul Jauzi ya? Biasanya kita kajian bareng. Kok hari ini nggak ada? Fas'alu anni, maka mintalah kalian untuk diriku, wakul, dan ucapkanlah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, abduka fulan, abduka yang bernama fulan itu ya Allah, kana yudzakkiruna bika. Ya Allah, biasanya beliau ada mengingatkan kami tentang dirimu ya Allah, dia duduk bersama kami, saat ini nggak ada ya Allah. Maka ya syafaatkanlah beliau agar berikan bisa cepat bersama kami, karena kami rindu untuk duduk bersamanya. Masya Allah, indahnya. Ternyata orang dalam itu penting. Orang dalam di akhirat nanti, di yaumil qiyamah itu, orang dalam itu adalah para sahabat-sahabat soleh kita yang mungkin masuk ke surga, ke dalam surga lebih dulu daripada kita, dan mereka bisa berikan syafaat kepada kita.
maka perbanyaklah sahabat-sahabat yang soleh, orang-orang baik sekitar kita. Mereka nyaman dengan kita. Ternyata ketika di akhirat kok mereka nggak dapati kita di akhirat, merasa kayak belum sempurna surga mereka. Mereka masih pengen banget kita hadir di sana. Dan ternyata keinginan mereka agar kita hadir di sana itu memberikan syafaat kepada kita agar kita bisa datang kepada mereka lebih cepat, bisa masuk surga bersama orang-orang yang kita cintai. Dan nasihat Rasulullah, anta ma'aman ahbab, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.